Assalamualaikum Sobat Football United. Sore hari di sini gue ingin menyampaikan kabar dari Fabrizio Romano, sekaligus juga nanti akan dikasih opini karena ada kaitannya dengan Manchester United. Ada 4 pemain yang akan gue bahas. Pertama adalah Neymar. Jadi Neymar ini nampaknya punya chance yang besar akan meninggalkan Paris Saint-Germain karena klub sendiri Paris Saint-Germain, klub yang dari Paris, ya kan, Parc des Princes. Setelah kehilangan Lionel Messi, nampaknya mereka juga sedang memproses Neymar untuk selesai di Paris Saint-Germain. Hanya saja, menurut gua akan complicated karena gaji dari Neymar ini cukup besar dan kontrak masih ada. Artinya siapapun klub yang akan ngambil Neymar ini harus membayar biaya transfer. Solusi tentu saja selain mentransfer bisa juga minjem Neymar dengan mungkin ada loan fee dan lain-lain. Nah, ada hubungannya dengan Manchester United karena Fabrizio Romano menyebutkan kalau pemilik Manchester United saat ini, walaupun sempat dihubungkan dengan Manchester United, pemilik Manchester United saat ini tidak ada minat ya untuk memproses Neymar, tapi tidak tahu kalau seandainya ada perubahan ownership. Apakah pemilik selanjutnya dari Manchester United ini berminat untuk mendatangkan Neymar? Neymar sendiri tentu saja pemain Brazil ya, talenta yang luar biasa, memperkuat beberapa klub besar, bukan banyak, beberapa klub besar di Eropa, tentu saja ada Barcelona dan juga Paris Saint-Germain. Menurut gua di periodenya merupakan talenta terbaik di Brazil dan memiliki pasar brand merchandising yang juga cukup besar nih secara global. Nah, ini kan sering menjadi pertimbangan Manchester United di musim-musim yang lalu dalam mendatangkan pemain karena akan berpengaruh ke income klub. Apakah Neymar, kalau seandainya ada perubahan di struktur kepemilikan Manchester United, apakah Glazer, apakah Sir Jim Ratcliffe atau bahkan dari Qatar akan mencoba untuk mendatangkan Neymar dengan transfer langsung ataupun juga peminjaman. Ini akan sangat menarik. Tapi secara teknis gue melihat pemain seperti Neymar nampaknya tidak diperlukan, belum diperlukan atau bahkan nggak sama sekali diperlukan di Manchester United. Gue lebih melihat striker murni, striker yang bisa memberikan garansi banyak gol ke Manchester United dan juga menit bermain yang tinggi. Seperti kita ketahui, Neymar sendiri menit bermainnya kan on and off lah di Paris Saint-Germain. Ini mengingatkan gue dengan Anthony Martial. Walaupun Neymar tidak separah Anthony Martial, tapi dengan gaji yang cukup besar yang akan dia terima ya kan kalau ke Manchester United, katakanlah demikian, ataupun juga ada biaya-biaya lainnya. Ini kan harapannya bukan hanya gol yang banyak, tapi juga bisa memiliki penampilan yang baik secara konsisten. Nah, ini menurut gue sangat diragukan nih Neymar. Jadi menurut gue sih enggak ya. Cuman yang menarik adalah ya Fabrizio Romano menyinggung sedikit nih. Gue nggak tahu disengaja atau tidak ya. Bisa jadi owner selanjutnya dari Manchester United akan berubah ya terkait dengan Neymar ini tidak sama dengan owner saat ini, yaitu adalah Glazer. Terus gue berpikir, owner selanjutnya apakah Fabrizio Romano? Enggak, ini cuman asumsi gue aja. Oke, pemain lainnya yang disinggung adalah Rasmus Højlund. Jadi Manchester United ini minat terhadap Rasmus Højlund, pemain muda dari Denmark. Klub tahu, pemain juga tahu, unsur ke pemain ini sepertinya positif. Oke, nggak ada masalah. Pemain juga ingin ke Manchester United. Kabarnya Erik ten Hag sudah melakukan beberapa kontak dengan sang pemain. Namun dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Chelsea ini juga berminat. Dan gue menilai nampaknya sang pemain juga memang ingin ya pindah ke klub yang mungkin lebih besar dengan liga mungkin yang berbeda juga dari Serie A, Liga Italia. Oleh karena itu menurut gue Manchester United dan juga Chelsea memiliki peluang yang sama untuk mendatangkan Rasmus Højlund ini. Hanya saja nanti bagaimana mereka berurusan dengan klub nih, dengan Atalanta. Menurut gue poinnya lebih banyak di sana. Dan kembali lagi Manchester United, konsep atau hal yang diinginkan untuk pemain lini depan memang mendatangkan 2, idealnya demikian. 1 striker berpengalaman yang bisa diandalkan betul, dan 1 lagi adalah striker muda sebagai bayangan dari striker utama. Dan sering sekali memang Rasmus Højlund ini disebut-sebut. Menurut gua pemain ini oke, tapi masih banyak yang harus dibuktikan. Salah satunya adalah konsistensi. Rasmus Højlund
di tengah musim, awal musim dia tampil oke, tapi setelahnya, terutama setelah dia viral ya, setelah mencetak hat-trick ya kan bersama dengan tim nasional Denmark, ini perlahan penampilannya menurun, terutama kontribusi berupa gol. Nah, ini menurut gue menjadi lampu kuning. Gue udah pernah bahas juga di video gue sebelumnya, sehingga ya harus diperhatikan, terutama oleh tim analisis pemain ya, scouting dari Manchester United. Disebutkan juga ada hal yang menarik, yaitu bagaimana Chelsea menyusun, terutama Mauricio Pochettino dengan pengalamannya ya di Southampton dan juga di Tottenham Hotspur, menyusun kedatangan pemain baru di Chelsea. Fabrizio Romano yang akan gue sampaikan di sini menurut gue menarik ya, menyebutkan kalau Pochettino ini tidak ingin ada transfer gila dalam tanda kutip, crazy transfer, harga yang tinggi. Kenapa akan memiliki potensi masalah di Chelsea? Nomor satu adalah ketika pemain datang dengan transfer mahal, biasanya diikuti juga oleh gaji yang tinggi. Nah, ini berusaha untuk dihindari oleh Pochettino. Lalu yang kedua adalah bagaimana situasi dari dressing room. Tentu saja kedatangan pemain yang mahal dengan gaji yang cukup tinggi, ini bisa menjadi masalah di dressing room. Dan menurut gue ini juga harus dilihat di Manchester United, karena banyak sekali pendapat di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya ya, banyak komentar juga. Maaf, gue mungkin agak sedikit berbeda pendapatnya tentang masalah yang penting cepet, kapan here we go. Menurut gue yang paling, sekali lagi gue tekankan, yang paling penting adalah tepat sesuai dengan sistem kemauan Erik ten Hag, tepat juga harganya. Karena ya seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano terkait dengan Mauricio Pochettino, harga mahal gaji tinggi itu sangat-sangat rawan sekali di dressing room. Dan ditambah lagi juga pressure ya kan, dari media, dari fans sendiri maupun juga fans lawan, karena akan menjadi sorotan terutama ketika datang ke tim sebesar Manchester United. Dan selain itu ada juga pemain yang dikaitkan dengan Chelsea dan Manchester United. Ini banyak juga ya kabar antara Chelsea dan juga Manchester United adalah Sofyan Amrabat. Kedua tim ini berminat untuk mendatangkan Sofyan Amrabat di Januari, tapi dengan situasi yang berbeda-beda di Chelsea dan juga di Manchester United, akhirnya sang pemain ini tidak hadir di salah satunya. Khusus langsung untuk Manchester United ya, Manchester United di bulan Januari kemarin tidak ada dana, tidak ada budget, sehingga hanya bisa meminjam. Di sisi lain, Fiorentina, klub dari Sofyan Amrabat ini, tidak ingin Sofyan Amrabat cabut di Januari kemarin ya dengan pinjaman. Nah, musim panas kali ini Sofyan Amrabat sangat mungkin akan meninggalkan Artemio Franchi, Fiorentina. Dan kabarnya dari Fabrizio Romano yang akan dituju adalah prioritasnya La Liga, Barcelona. Sofyan Amrabat sangat ingin mencoba La Liga, terutama Barcelona. Namun demikian, kedua klub, Chelsea dan juga Manchester United, yang memiliki ketertarikan kepada sang pemain, memiliki peluang juga nih menurut Fabrizio Romano untuk berusaha mendatangkan Sofyan Amrabat ke English Premier League. Bagaimana menurut gua? Pemain ini tipikal pivot. Sekali lagi, Sofyan Amrabat dengan tim nasional Maroko bagus. Pemain ini juga pernah memperkuat Feyenoord Rotterdam ya, seingat gua. Pemain yang bagus, pemain yang solid, karakternya juga oke. Tapi kalau datang ke Old Trafford, ke Manchester United, nampaknya sistemnya tidak jadi 4-1-4-1 nih, bisa jadi 4-2-3-1. Atau dia bisa juga menjadi pemain yang akan membackup Casemiro. Artinya apa? Menit bermainnya akan turun, karena Casemiro jelas akan menjadi pilihan utama di posisi tersebut. Nah, ini dia siap nggak? Mau nggak ya? Walaupun demikian, gua sih lebih memilih pemain lain ya, yang punya kemampuan lebih bagus lagi. Gua mengakui Sofyan Amrabat pemain bagus, tapi gua menilai ada pemain yang kualitasnya lebih bagus lagi daripada Sofyan Amrabat, yang mungkin lebih sesuai dengan sistem yang akan dibangun oleh Erik ten Hag dengan 4-1-4-1-nya. Yang ya nampaknya memang arahnya akan ke sana ya. Selain memang nampaknya sang pemain lebih ngebet ke La Liga. Dan terakhir adalah pemain tengah Orkun Kokcu. Ini banyak juga yang dibahas oleh Sobat Football United di kolom komentar beberapa, dan juga di Twitter ya kan. Ya, Orkun Kokcu hari ini secara resmi gue lihat di akunnya Feyenoord sudah mengucapkan terima kasih, selamat tinggal, sukses. Orkun Kokcu akan pindah ke Benfica di Liga Portugal. Yang menarik, di Benfica sendiri sudah ada mantan pemain Feyenoord, Orsner, yang sudah hadir di musim sebelumnya. Dan yang menarik juga adalah Roger Smith, pelatih yang sebelumnya pernah menangani PSV Eindhoven dan tahu betul bagaimana Orkun Kokcu ini, karena ya pernah menghadapi PSV ya kan, Feyenoord.
musim yang luar biasa. Orkun Kokcu bersama tim dari Rotterdam ini menjadi juara Eredivisie dengan gap yang cukup tinggi juga ya, dengan tim-tim lain yang lebih mapan biasanya di Eredivisie, PSV Eindhoven dan juga Ajax. Kontribusinya sangat luar biasa, leadership-nya sangat bagus, merupakan pemain andalan dari Arne Slot. Namun memang menurut gua musim ini punya chance yang besar Orkun Kokcu akan cabut. Sempat dikaitkan dengan Manchester United juga tentu saja, yang diamati oleh tim scouting Manchester United. Gua suka pemain ini, tapi gua meragukan sebenarnya dengan amatiran apakah dia akan bisa bersinar kalau pindah dari Feyenoord ke Manchester United secara langsung. Kenapa? Nomor satu, akan menjadi tantangan yang berbeda ya. Sorotannya akan dan juga pressure tantangannya akan sangat-sangat jauh antara Feyenoord dan juga Manchester United, Eredivisie dan juga Premier League. Nomor dua, gue menilai salah satu sebab kenapa Orkun Kokcu ini tampil luar biasa bersama Feyenoord adalah menit bermain yang sangat tinggi. Dan ini nampaknya sulit didapatkan di Manchester United. Dia masih muda, dia masih harus berkembang. Dan menurut gue langkah dia pindah ke Benfica ini bagus ya. Benfica kehilangan Enzo Fernandez, nampaknya dia akan diplot di posisi tersebut. Roger Smith tahu betul pemain ini. Yang menarik adalah Benfica mengambil dengan angka 30 juta euro, sekitar seperti itu. Angka penjualan selanjutnya, Feyenoord akan mendapatkan sekitar 20-25% dari transfer yang akan terjadi kalau seandainya Orkun Kokcu keluar dari Benfica. Dan yang menarik adalah release clause dari Orkun Kokcu dikabarkan 120-125 juta euro. Wow, jadi Benfica ini sangat yakin ya, menurut gua pemain ini merupakan investasi yang bagus bagi klub. Benfica tentu saja klub yang luar biasa, banyak sekali talentanya ya, yang keluar dari Benfica ditransfer oleh tim lain dengan angka yang fantastis. Dan mereka nampaknya juga melihat Orkun Kokcu punya potensi untuk ke situ. Kurang lebih demikian ya. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar tadi? Kalau ada pendapat, berbeda tidak masalah, asal sopan. Drop di kolom komen, sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.